Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Fakir Rizky Ramadan. NIM 24020102077. Program studi PJJ S1 Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management. Saya akan menjelaskan tentang pengamanan data dan jaringan serta aspek legal. Baiklah, langsung saja ke materinya. Berikut beberapa konsep keamanan jaringan, yaitu adanya teknologi keamanan jaringan suatu upaya untuk melakukan proteksi data dan perangkat digital. Kemudian mempunyai tujuan untuk mencegah adanya akses yang ilegal, gangguan, dan pencurian data, serta melibatkan software, hardware, serta kebijakan dan prosedur. Beberapa ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, adanya malware, yaitu seperti virus, ransomware, atau worm. Kemudian yang kedua, adanya phishing, yaitu seperti manipulasi pengguna untuk mencuri data. Yang ketiga, adanya DDoS atau membanjiri sistem agar lumpuh. Yang keempat, adanya insider threat seperti penyalahgunaan akses oleh pihak internal. Dan yang kelima, ada sniffing atau penyadapan data melalui jaringan. Masuk ke bagian teknologi dan mitigasi ancaman. Kita bisa menggunakan yang pertama ada firewall, itu menyaring lalu lintas jaringan. Ada beberapa merek terkenal ya untuk firewall. Kemudian yang kedua adanya antivirus dan anti malware, seperti mendeteksi dan menghapus software yang dianggap berbahaya. Kemudian adanya IDS atau IPS, seperti sistem deteksi dan pencegahan yang intrusi. Kemudian kita juga bisa menggunakan VPN untuk mengamankan komunikasi dengan enkripsi. Dan kelima, adanya zero trust architecture atau tidak mempercayai siapapun secara default. Masuk ke bagian pengamanan data dan metode serta alat. Masuk pertama ada enkripsi, itu seperti melakukan proteksi data saat disimpan dan juga dikirim. Kemudian bisa juga kita melakukan backup data secara berkala, itu untuk pemulihan data jika adanya terjadinya serangan pada perangkat komputer ya, seperti itu. Jadi kita masih punya backup data. Kemudian aja selanjutnya kita masuk ke multi-factor authentication atau MFA. Lapisan keamanan tambahan. Ini cukup mudah digunakan, bisa bisa melalui Google Authenticator ataupun Office Authenticator. Kemudian masuk ke bagian SIM tool atau Splunk IBM QDAR atau monitoring dan analisis insiden. Kemudian yang terakhir ada VPN juga, membuat jaringan VPN internal atau seperti intranet ya, seperti itu. Baiklah, masuk ke bagian contoh kasus nyata, adanya serangan ransomware pada PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara. Dampak yang ditimbulkan itu layanan digital terganggu, akses data terganggu, dan juga kepercayaan masyarakat yang saya nilai berkurang dengan adanya penyimpanan data pada PDNS ini ya. Kemudian beberapa solusi bertahap yang bisa diberikan dari contoh kasus nyata di atas, seperti sistem backup aktif dan juga yang offline, masuk ke bagian segmentasi jaringan internal, serta pelatihan pegawai tentang phishing dan social engineering, dan audit legal, dan compliance Undang-Undang ITE dan PP nomor 71 tahun 2019. Penutup, pengamanan data dan jaringan butuh teknologi dan kesadaran manusia. Aspek legal penting untuk mendukung regulasi dan audit keamanan.
dan kombinasi teknologi, pelatihan, dan kebijakan hukum adalah kunci keberhasilan cyber security. Baiklah, pada prinsipnya keamanan data itu yang terpenting adalah dari pribadi. Kenapa? Jika dari pribadi tersebut tidak peduli dengan data ataupun identitas pribadinya, maka akan dengan mudah dilakukannya phishing ataupun adanya dilakukan pembobolan data seperti itu. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa data-data elektronik kita itu sangat-sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya agar menjadi suatu bentuk data yang kita bisa amankan dan tidak tersebar luas. Baiklah, sekian pemaparan video presentasi ujian akhir semester saya. Bila ada salah dan perbuatan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.